dari langsung coachingnya, proses coaching atau ada masih diskusi persiapan? Enggak, Bu? Langsung Pak, langsung aja Pak. Oh, Oke, langsung ya, Bu. silakan. Lanjutkan ya. Baik, Oke. Bu. Ya Pak, boleh Pak. Sudah direkam. Yang menjadi coach siapa Pak Ika? Percakapan semalam Pak. Ya. Saya jadi Bapak dulu. Boleh, saya jadi coach dulu ya. Ya. Kita masuk. Baik. Oke. Selamat pagi Pak Ika. Pagi Pak Monte. Iya, senang sekali sudah berjumpa dengan Bapak. Silakan duduk Pak Ika. Mari kita sama-sama. Baik Pak, terima kasih. Iya. Oh iya Pak Ika. Tadi kan Bapak Ika kan menjumpai saya. Nah, inilah waktunya supaya bisa kita berdiskusi tentang apa yang kira-kira kita bicarakan. Oh iya Pak Ika. Bagaimana pekerjaannya tadi Pak? Sehat Pak? Bagus Pak? Iya, alhamdulillah bagus Pak. Sehat saya, alhamdulillah sehat sekali. Amin. Itu yang kita harapkan ya Pak Ika. Pak Ika, iya. Apa kira-kira yang mau dibicarakan Pak Ika? Ada sesuatu hal ya? Iya Pak Monte, begini, saya kan melihat kendala atau di sekolah ini, para dewan guru atau rekan sejawat itu kurang perangkat pembelajarannya itu nggak sesuai gitu, dari RPP atau modul ajar. Gitu. Kadang guru ada yang nggak pakai RPP gitu, atau modul ajar yang sesuai yang padahal kan mudah gitu di PMM atau di platform Merdeka yang lebih kita kenal dengan platform Merdeka Mengajar ada ya kan. Orang itu nggak mau gitu, gimana lah katanya. Oh iya Pak Ika, berarti dari bahasa yang saya tangkap modul ajarnya kurang ya Pak? Kurang maksimal ya? Iya benar sekali, kurang maksimal. Oh iya Pak Ika. Jadi kalau begitu Pak Ika, dari percakapan kita ini, Bapak Ika maunya gimana ya? Apa harapannya ya? Kalau saya harap ya guru itu rajin, semangat gitu. Harapannya guru-guru itu lebih aktif lagi di PMM-nya atau lagi di pembuatan modul ajarnya lebih ditingkatkan lagi agar bisa menciptakan metode pembelajaran yang baru yang berpusat pada murid seperti yang lagi digalakkan sekarang, pembelajaran berdiferensiasi kan, pembelajaran berpusat pada murid. Benar kan Pak Monti? Iya. Berarti Pak Ika modul ajar yang berpihak kepada murid ya Pak? Iya Pak, betul sekali Pak. Baik Pak Ika. Kalau begitu, kalau kira-kira kalau kita bikin nilainya Pak Ika, angka 1 sampai dengan angka 10. Kita sepakat bahwasanya di angka 10 itu adalah modul ajar yang berpihak kepada murid. Begitu ya Pak Ika? Iya, betul Pak. Oh. Kalau saya sendiri paling di angka 5 ke 6 lah gitu. Kalau di modul ajarnya itu Pak, di sekolah saya. Iya, baik Pak Ika. Berarti menurut penilaian Bapak, bahwasanya rekan guru Bapak itu adalah di rank 5 sampai 6 lah sekarang ya Pak Ika? Iya, antara gitulah Pak, intervalnya Pak. Jadi kalau begitu Pak Ika, harapan Bapak untuk kedepannya bisa ditingkatkan ke nilai berapa kira-kira ya Pak Ika? Harapan saya ya bisa ditingkatkan ke 7 atau ke 8 lah gitu Pak. Iya, baik. Makasih Pak Ika. Nah, jadi kalau begitu Pak Ika, apa kira-kira rencana Pak Ika untuk meningkatkan harapannya tadi Pak Ika? Dengan cara bagaimana ya Pak Ika? Saya merencanakan yaitu membuat semacam pertemuan gitulah, pertemuan komunitas di sekolah. Misalnya pada hari kosong kayak kami Sabtu di sekolah, itu nanti
saya akan mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah dan guru rekan sejawat agar guru-guru itu kumpul, bisa bekerja sama, berbagi praktik baik, misalnya seperti membuat modul atau RPP yang dikembangkan di masing-masing guru, nanti melihat dari PMM itulah, Platform Merdeka Mengajar, bisa diadopsi dari situ, dimodif, ditiru, dimodifikasi sesuai kondisi sekolah dan bisa diterapkan di pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan, berdifferensiasi, yang berpusat pada murid. Gitu, Pak. Baik, Pak Ika. Kalau begitu Pak Ika, ada lagi nggak menurut Bapak Ika selain ini untuk jangka? Ada maksudnya waktu ini kan terbagi-bagi nih Pak Ika. Kalau saya lihat ini Pak Ika, menurut Pak Ika harapannya tadi ataupun langkah yang pertama Bapak Ika sebutkan tadi, ini di waktu dekat bisa ya dikerjakan ya Pak Ika? Insya Allah bisa. Baik, baik Pak Ika. Kalau dia di waktu ke depannya nanti Pak Ika, apakah ada solusi yang lain? Apa kira-kira Pak Ika? Ada enggak ya? Atau ada dibikin gitu Pak Ika? Dibikin apa? Barangkali Bapak bisa ngasih saran? Oh iya baik. Artinya begini Pak Ika, apakah perlu dipanggil atau mengikuti workshop gitu Pak Ika untuk kedepannya? Oh iya, saya nggak Iya. berpikir seperti itu. Ya mungkin bisa saya itu sampaikan nanti kepala sekolah, saya menyampaikan yang Bapak sarankan ini agar mendatangkan pelatih atau tutor atau untuk membuat workshop lah gitu kecil di sekolah agar Iya. guru-guru itu lebih dekat lagi gitu Pak. Oh iya bagus pintar. Jadi artinya Bapak Ika dengan waktu yang ke depan yang singkat ini, menurut Pak Ika tadi langkah yang pertama tadi bisa dikerjakan ya Pak Ika, mengadakan Iya bisa. pertemuan itu ya. Nah, insya Allah bisa Pak. Iya Pak Ika. Nah kalau begitu kira-kira Pak Ika untuk melakukannya, adakah apakah Bapak Ika perlu bantuan orang lain Bapak Ika? Ya, untuk melakukan kegiatan ini sudah pasti perlu, karena kan nggak mungkin saya sendiri kan, namanya Iya. sekolah dan kerja perlu berkolaborasi antara tim, kepala sekolah, operator, tendik, warga apa itulah ya, TU untuk membuat kegiatan ini biar lebih meriah, biar lebih dekat lagi semuanya gitu Pak. Iya, Pak. Memang luar biasa Bapak Ika ini. Potensinya memang sangat tinggi, bisa digali Pak Ika. Jadi kalau begitu Pak Ika, bagus Pak Ika, besar harapannya saya akan percaya Bapak pasti bisa melakukannya ini. Jadi sampai di sini Bapak Ika, masih ada lagi kira-kira Bapak sampaikan kepada saya? Cukup Pak. Iya. Baik, silakan diminum Bapak Ika, tehnya Pak Ika. Iya Pak, terima kasih Pak. Masih ingat, iya. Maaf. Gak apa-apa ya Pak Ika, itu aja yang bisa kita berikan Pak. Oh ya, mari Pak kita minum Pak. Ya. Terima kasih Bapak Ika, saya tunggu nanti lusa atau di kemudian hari Bapak Ika bagaimana perkembangannya, apalagi kira-kira yang bisa kita bicarakan. Bapak Ika jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan. Terima kasih Pak Ika. Pak, terima kasih sama-sama. Oke. Oke Pak Ika, thank you, mantap. Sama-sama. Oke. Waktunya kira-kira cepat juga ya Pak Ika, sekitar 8 menit tadi. Lama juga itu Pak. Oke, jadi saya gantian nanya ya Pak. Boleh? Jadi siap. Oke. Oke. Silakan masuk Pak. Silakan duduk Pak. Terima kasih Bapak. Duduk. Ya duduk. Ya. Aduh, gimana Pak kabarnya? Baik Pak, amin Pak. Pagi ini Bapak. Jauh-jauh Bapak datang ya. Dari mana Bapak tadi? Dari naik apa? Iya Bapak, ini kan dengan waktu ini Pak udah sampai di ruangan Bapak ini. Tadi saya masuk di ruang kelas 3 Pak. Oh iya. Ya Kak, oke. Mau minum apa Bapak?
Boleh Bapak, jangan sungkan-sungkan Pak. Iya. Aku gelas saja pun nggak apa-apa Bapak. Iya. Oke, udah saya ada apa? Ini Pak, manis dinginnya saya kasih ke Bapak ya. Waduh, segan sekali Bapak. Gak apa-apa ya Pak, semoga murah rezekinya Bapak. Amin. Amin Amin, Pak, Pak. terima kasih. Dengar-dengar Bapak ada yang mau diceritakan ya Pak? Iya Pak, begini ceritanya Bapak. Saya kalau boleh tahu apa ini masalahnya ya Pak? Iya Pak, baik Pak atas kesempatannya Bapak. Beberapa waktu yang dekat ini Bapak sudah ada 2 kali pertemuan saya di kelas yang berbeda Bapak. Ada di kelas 4, kemudian ada di kelas 3, satu lagi di kelas 6 Bapak. Berarti Sesudah ini saya masuk Bapak itu kayaknya anak murid saya itu Pak di dalam banyak bermainnya Bapak. Jadi sesudah saya perhatikan itu Bapak, rupanya suasana di dalam ruangan kelas itu agak sedikit kurang rapi, agak berapa Bapak ada di sini penempatan lemarinya asal ditempatkan, terbuka lemarinya, kemudian buku-bukunya ada berserak begitu Bapak. Terus kursinya pun ada yang di belakang kurang nyaman kurasa anak murid itu duduknya Bapak, sehingga anak murid itu banyak ada lari ke sini gitu. Jadi terus sudah saya perhatikan kurang bagus menurut saya penataan ruangannya Bapak. berarti kelasnya kurang kondusif ya Pak? Iya Pak, kurang kondusif Pak. Kurang kondusif. Untuk pencahayaannya gimana Pak? Untuk ya itu juga satu Bapak, kurang pencahayaannya ada sedikit yang terganggu, ada mati lampunya itu Bapak, ruangan tengah. Iya ya, berarti di sarprasnya kurang lah ya, kurang memadai gitu ya. Pak. Jadi Ini kalau di sekolah SD, Bapak di SD ya Pak? di SD Pak, iya Pak, di SD. Ya berarti 6 kelas itu, kelas rendah 1, 2, 3, Iya, kelas Pak. tinggi 4, 5, 6 ya Pak, betul Pak? Iya, Berarti hampir di seluruh kelasnya apa nih? Kelasnya belum kondusif ya Pak? Ada yang udah kondusif, cuman satu kelas Bapak. Kelas Kelasnya yang satu Bapak. kelas 1 ya, kelas awal Iya. itu ya. Iya, gurunya bagus itu Pak, kreatif itu Bapak. Kreatif ya Pak? Iya Pak. Jadi kelasnya itu lemarinya berserak gitu ya kan? Iya Pak. Atau lemarinya rapi lah gitu ya, maaf. Memang ada juga Pak lemarinya sudah peot-peot Bapak dari triplek yang zaman dahulu Pak, itu pun bantuan kita dapat itu tahun 2009 lewat itu Bapak. Udah jebol. Jebol ya Pak? Iya, ada dibicarakan sama pihak sekolah gitu untuk merenovasi gitu? Iya, itu jadwalnya katanya sudah mau dapat tanggal 32 maaf Pak, tanggal 31 bulan depan Bapak, itu mau datang itu nanti rehab katanya Bapak. Rehab lah ya. Cuman sebulan ini sudah mulai agak risau, agak galau sedikit itu Bapak. Murid-murid sudah apa ya? Iya, nggak nyaman. Belajarnya nggak nyaman. Iya. Terakhir gurunya pun belajar nggak nyaman lah gitu ya, karena iya Pak. tidak berpusat pada murid ya, ditambah lagi fasilitasnya yang iya Pak. Jadi kipas anginnya pun nggak ada Bapak. kipas angin ya, panas ya. Panas Pak. Ini Ada musim AC-nya kemarau juga, juga nih Pak. Nggak ada Pak, kalau ada AC-nya Pak ya tenang nyaman itu Pak. Nggak ada Bapak. Asbesnya maksudnya Pak. Asbes Oh. itu ya, bukan AC itu. Maaf Ada. Pak. Ada Bapak, tapi ada yang sudah bolong Bapak. Bolong ya. Iya Bapak. Jebol gitu ya, sebagian jebol gitu ya. Mm-mm. Jadi ini berada di level berapa ini Pak? Kira-kira ini ada yang Iya Pak, kalau harapan saya memang Pak, kalau bisa kan paling tidak penataan aja di ruangan kelas itu Bapak, bisa nyaman, tenang. Artinya memang fasilitasnya pun, lemarinya pun apa ya, guru-guru itu maunya jangan jenuh itu Pak. iya jenuh ya. Iya, kalau sekarang itu Pak, bosan level gitu ya. Guru jadi bosan ya Pak? iya, level itu sudah agak jauh lah itu Bapak. Level 4 lah begitu Bapak. Harapan Bapak ke level berapa itu Pak? Nah, kalau saya lihat itu Pak, seperti contoh di kelas 1, betul, Pak. dia itu memang mejanya tripleknya apanya pun lemarinya sudah
sudah jebol. Sering ditenda. Tapi dia orang yang kreatif itu, Pak. Dia beli itu apa? Dimintanya kemarin triplek. Dipakukannya, Pak. Jadi rapi nampak kelihatannya. Kemudian penempatan buku-buku itu pun dia rapikannya semua. Anak-anak itu dijaganya. Jadi saya masuk nyaman itu, Pak. Jadi saya pengen sekali mencontoh seperti kelas 1 itu, Bapak. Jadi kalau dinaikkan itu, Pak, guru-guru yang lain itu pun saya pikir Bapak bisanya itu. Mungkin karena suasana ini ya, kemarau. Nah, sering kemarau ini Bapak. Panas. Iya, panas. Boleh saya naikkan itu levelnya itu di angka 7, Pak. 7 ke 8 lah. Langkah solusinya gimana itu, Pak? Nah, Untuk itu apa? dia, Pak. Kalau menurut saya, Pak, saya akan mengajak orang ini sekali lagi pertemuan, Bapak. Saya akan memberikan arahan yang baik supaya saya memberikan gambaran untuk memastikan sekali lagi. Mungkin karena suasana kemarau ini mungkin satu, Pak. Terus yang kedua, suasana ini kan baru masuk sekolah, Pak. Banyak uang keluar dari Ajaran guru baru ya, Pak? Iya, karena rata-rata di sini gurunya mama, maaf ibu-ibu, larinya karena uang belanja banyak gitu. Iya, gimana dibicarakan ke kepala sekolah ya, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak, ya itu dia, Pak. Sudah dibicarakan tentang kondisi Iya, permasalahan Bapak ini kelas yang Iya, kurang baik, kurang kondusif gitu, sehingga Iya. belajar kurang nyaman gitu ya. Sudah ya, Pak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi rencana Bapak tadi membangun kerjasama gitulah ya, Iya, Pak. ke guru itu agar bisa membuat kelas nyaman Iya, Pak. dengan memanfaatkan tenaga yang ada gitu ya, Pak. Iya, Pak. Kemudian saya akan membuat kesepakatan lah dengan orang itu, Bapak. Kesepakatan gitu ya. Iya, yang terbaik lah. Begitu, Pak. Langkah ada lagi, Pak? Apanya, Pak? Yang apa langkah-langkah? Itu langkah sederhananya seperti itu nanti saya berikan. Yang kedua adalah saya akan tetap langkah yang kedua saya akan membuat apa namanya Pak, kebetulan rekan saya ada tetangga saya seorang ahli di bidang menata ruang, dia jurusan tata boga kemarin dari Unimed, Pak. Jadi dia, Unimed, ya? Iya, Pak, dia mendesain itu jago sekali. Maksud saya nanti saya datangkan dia karena dia ahlinya sekarang dia di apa sebagai GM di Hotel JW Marriott dia, Pak. Cuman ya. waktunya Itu mungkin, nanti yang Pak ya datangkan Bismillah untuk membantu saya ya, Pak? panggil nanti, Pak. Kemudian karena dia kan kawan kompak saya dulu waktu kuliah di Unimed. Iya, Pak. Keren juga itu, Pak. Bisa juga Iya. itu ya. Dia bisa membantu nanti menata ruang yang Betul, berada Pak. di kelas 2, 3, 4, 5, 6 ya kan? Iya. Dia lah bisa membantu ya Betul, kan? Pak. Mungkin dia alumni situ ya, Pak? Iya. Semangat dia membantunya ya, Pak? Iya. Dulu kawan saya itu, Pak, karena kan semana lah, Pak, orang kampung dulu, Pak, sama-sama susah. Hanya saja nasibnya lebih bagus, Pak. Dia bisa GM di JW Marriott sana, Bapak. Tentang Semangat mendesain. ya. Iya, Pak. Peduli dengan sekolahnya dulu ya, Pak. Keren itu, Pak. Keren. Oh iya, Pak. Wah, kreatif orangnya, Pak. Keretanya pun dipotong-potongnya, maka saking kreatifnya, iya jago di orangnya, Pak. Rupanya berguna juga, Pak. Begitulah, Pak. Ada lagi? Sudah cukup atau gimana? Atau? Iya, Pak, saya senang sekali, Pak, dengan kesempatan ini karena ini jadi beban dalam pikiranku, Pak, selama ini yang beberapa waktu ini, Pak. Karena kalau nggak saya sampaikan ini, Pak, artinya saya kurang yakin. Tapi dengan diskusi ini motivasi Bapak, saya jadi yakin, Pak. Jadi teman-teman saya itu nanti saya ajak itu, Pak, supaya bisa lebih ditingkatkan lagi ke level 7, level 8, Pak. Dengan waktu yang dekat ini. Besok saya kerjakan langsung ini, Pak. Oke, Pak. Mungkin hasilnya nanti jadi maksimal ya, Pak. Iya, Pak. Biar entah berapa bulan lagi kita jumpa ngobrol bareng lagi. Bapak sudah mengabarkan dengan kondisi kelas yang baik. Iya, Pak. Dengan yang pencahayaannya yang terang, nyaman, anak-anak bisa belajar dengan baik. Dan Bapak iya, Pak. Minggu depan saya laporkan nanti, Pak, hasilnya, Pak. Iya, Pak. Dan sehingga tercipta pembelajaran yang berpusat pada murid ya kan, Pak, berdiferensiasi yang iya, lebih Pak. dikenalnya ya kan, Pak. Iya, Pak. Itu, Pak.
Gimana Pak? Cukup atau Untuk pertemuan ini cukup Pak, karena waktunya kita kan sampai 15 menit Bapak. Sangat terima kasih banyak sekali Pak. Demikian Pak. Selamat siang Bapak. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Maaf Pak. Ini saking banyak pikiran Ya. ini Pak. Ini, Pak. Pagi Pak Munti. Salam sehat, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Semoga Amin, sehat selalu. Pak. Terima kasih teh manisnya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Waduh, udah ketemu lagi sama Pak Ika. Tadi udah keluar udah capek Pak Ika. Udah Pak? Udah Pak Ika. Udah bisa di stop belum rekamannya? Udah 30 menit belum kan? Belum ya. Belum. Jadi potong aja lah. Refleksi lah Pak. Oh, baik Bu. Siap Bu. Refleksi Pak Ika. Refleksinya ya Pak? Ya, kita buka dulu refleksi yang semalam. Formatnya. Iya. Bentar ya Pak. Oke Pak, tanyakan Pak. Ya. Oke, refleksi saya dulu apa Bapak dulu ngerefleksikannya? Saya. Iya. Ini kan Pak. tabel 4 kan Pak Ika? Yang semalam kan? Iya, refleksi diri latihan ya. Tahu ya. Tar. Tanyakan refleksi aja Pak pada saat itu. Iya, ada itu formatnya. Refleksinya, formatnya. TLMS juga? Iya. Ada itu. Di sebelumnya apa itu? Sebelumnya. Ada ini Pak. Yang sama yang semalam juga Pak? Oh iya sama tabel ini. Baik. Saya akan refleksi Pak Ika dulu ya. Oke. Selamat sore Pak Ika. Sore Pak Monte. Baik, terima kasih atas komunikasi kita tadi, diskusi kita tadi. Menurut saya tadi yang sudah berjalan dengan baik dengan Bapak Ika adalah Bapak Ika orangnya terbuka, kemudian izin dulu Pak Ika, ini yang merefleksi Pak Ika sebagai coach atau saya sebagai coach ya? Lupa aku. Kayak semalam kita bacakan aja refleksi Bapak. Oh iya. Iya, awak menanggap apa umpan baliknya nanti saya lagi nyampaikan apanya gitu. Mungkin gitu. Gitu kan? Tunggu, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Pertanyaan untuk coaching. Berarti saya dulu, refleksi dulu saya. Iya. Oke. Umpan baliknya boleh. Lagi saya.
Selamat sore. Halo? Ya Pak Monte. Ya, dengar. Ya, ini baik Pak Monte, melalui diskusi tadi yang saya lakukan, saya akan menyampaikan refleksi. Yang pertama, pada saat coaching sama Pak Monte, saya menjadi pendengar yang baik, mendengar pertanyaan pada coach yang saya tanyakan, mulai dari capaian, ide baru, bisa menyimpulkan solusi dari permasalahan. Kedua, menghilangkan sedikit kecangguhan yang bisa saja terjadi satu dan perlu lebih santai dalam pembawaan. 3, berlatih untuk lebih tenang dalam melakukan coach terhadap coach serta melakukan fokus tujuan yang akan dicapai. Terima kasih Pak, itu refleksi saya. Oke, baik Pak Ika. Sesudah saya sebagai coach tadi waktu coaching dengan Bapak tadi, bagaimana perasaan Bapak sebagai coach tadi? Perasaan saya senang Ya, karena Pak Monte semangat dan bagus menjelaskannya ya. pas saat di coaching, sehingga saya dapat memecahkan dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Kedua, saya merasa nyaman dan bisa terbuka menyampaikan permasalahan kepada Bapak dan lebih santai lagi dalam berbicara. Terima kasih Pak, itu perasaan saya. Baik, terima kasih Pak Ika. Senang sekali mendengarnya perasaan Bapak Ika sesudah kita menyelesaikan ataupun mencari solusi sesuai dengan potensi Bapak Ika, kemampuan Bapak Ika untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Terima kasih Pak Ika. Selanjutnya saya sebagai kunci akan memberikan respon refleksinya. Begini Pak Ika. Silakan Pak. Silakan. Pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Menurut saya percakapan yang tadi adanya dua arah berjalan dengan baik dan menyenangkan, di mana kemampuan Bapak Ika itu untuk mengorek informasi kepada saya sangat-sangat bagus. Saya jadi terbuka, jadi apa yang dalam pikiran saya itu unek-unek saya bisa sampaikan kepada Bapak Ika sebagai coach. Kemudian Bapak Ika itu bisa menenangkan pikiran saya. Artinya saya tidak jadi menggebu-gebu untuk menyampaikan apa keluh kesah saya kepada Bapak Ika. Saya senang karena Bapak Ika orangnya ramah dan mempersilahkan saya menyajikan minuman yang segar juga kepada saya. Kemudian apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya yang perlu diperbaiki ataupun ditingkatkan itu menurut saya sampai saat ini karena saya juga orang yang belajar belum ada sih. Jadi ya mungkin perlu ditingkatkan itu diperbaiki ya mungkin latihan terhadap rekan sejawat ataupun orang yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh saat melakukan coach. Jadi memang kalau menurut saya sih Bapak Ika orangnya tenang, adem, jadi pintar untuk menguasai bisa membuat kehadiran penuh kehadap perasaan saya gitu. Jadi apa yang saya rasakan Bapak Ika bisa merasakannya apa di mana keluh kesah saya tentang mengenai permasalahan saya. Kemudian apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, kalau menurut saya
kalau Bapak Ika ya kembali ke saya juga, ya mungkin kita harus lebih banyak latihan atau membiasakan diri, dalam artian apabila ada kesempatan rekan kita ada masalah, langsung kita tangkap supaya kita bisa belajar ataupun Bapak Ika bisa belajar agar lebih terbiasa, sehingga dalam hal untuk mengidentifikasi masalah itu lebih lebih cepat, lebih yakin kita apa kira-kira tujuan daripada penyelesaian masalah tersebut sesuai dengan potensi yang diharapkan agar bisa orangnya tersebut menyelesaikan masalahnya. Begitu Oke. Pak Ika. Ya, keren Pak. Perasaan sudah Bapak saya sampaikan tadi kan, Bapak sampaikan perasaan Bapak umpan balik. Oh, umpan balik perasaan saya. Ya. Oh, perasaan saya sangat senang Pak Ika, karena beban di dalam hati saya sudah tidak menjadi beban, sudah plong, sudah lepas. Jadi saya merasa yakin dengan ada keputusan yang ada potensi saya untuk menyelesaikan dengan cara-cara yang saya buat, sudah saya pikirkan, saya angankan dan akan saya tindakkan atau saya lakukan besok dengan rekan guru yang lain. Saya sudah merasa yakin itu pasti bisa naik menjadi level 8. Oke. Semangat Pak. Semangat Pak Ika. Jadi terima saya Pak Ika. Apalagi ada teh manis sekali lagi Pak Ika. Demikian Pak Ika. Segar ya, dingin. Oke. Terima kasih Pak Muntih sudah menyampaikan perasaannya dan bisa merefleksikannya dengan baik. Iya Pak Ika. Bisa menjadi motivasi dan menjadi sosok yang inspirasi terhadap guru dan peserta didiknya. Amin Pak Ika. Pak Ika atau mau sholat dulu? Boleh Pak Ika? Nanti minta izin sama Bu Pasil. Boleh. Cukup. Silakan Pak Ika, nggak apa-apa. Kalau udah selesai nggak apa-apa, balik ke main room aja juga nggak apa-apa Pak Duitro. Hasil rekamannya udah bisa di stop Bu? Sudah. Kalau sudah selesai, sudah refleksinya nggak usah dimasukkan. Oh, oke, baik Bu. Ya. Oke, selesaikan aja Pak Ika, biar bisa juga Pak Ika sholat. Iya. Terima kasih Pak. Kita hormat dulu Pak Ika. Iya. Hormat. Salah.